Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan channel Cerita Bersama Pak D. Channel ini membahas tentang peluang usaha dan motivasi hidup yang lebih baik. Ada orang yang punya usaha. Hari ini misalnya usaha jual beli, terus tiba-tiba besok berubah menjadi usaha bengkel, besoknya lagi tiba-tiba, ya nggak besok lah, maksudnya jarak berapa bulan atau berapa tahun berubah lagi menjadi usaha yang lain lagi. Nah itu mungkin banyak diantara kita juga yang seperti itu. Bahkan kalau kita seperti itu biasanya banyak yang mencibir ya atau apa gimana, maksudnya katanya nggak konsisten, usaha kok ganti-ganti terus, pagi istilahnya pagi tahu, sore tempe gitu kan. Nah itu bagi teman-teman, bagi kita semua ya, sebenarnya nggak masalah sih kalau menurut saya, karena usaha itu kan yang dicari kelancaran dan hasil, serta ya kan kita yang merasakan, yang melakukan usaha itu ya dia yang merasakan. Jadi nggak masalah soal cibiran orang itu, ya abaikan saja. Maksudnya begini teman-teman, buat apa kita melanjutkan atau meneruskan usaha kalau memang itu tidak menguntungkan atau malah tidak lancar lah gitu istilahnya. Nah kalau kita punya ide lain ya nggak ada salahnya kita coba yang lain, begitu. Jadi ada juga yang berprinsip seperti ini, maunya konsisten. Jadi misalnya dia sudah mencoba suatu ide, ternyata tidak lancar, tetap dijalankan terus, dipaksakan terus sampai tua, begitu. Padahal nggak ada hukumnya lah istilahnya, mau ganti usaha atau mau dilanjutkan itu nggak ada anunya lah, sama-sama sah begitulah. Karena memang Tuhan itu adil ya teman-teman. Ada orang yang misalnya usahanya jualan bensin, lancar, terus kita mau ngikutin, ternyata tidak lancar. Itu saya rasa karena kita memang sedang berproses mencari jalan untuk memikirkan usaha yang lain, bukan usaha jual bensin itu. Ya kalau misalnya setiap penjual bensin itu lancar, ya terus nanti siapa yang mau usaha yang lain? Semuanya pasti jualan bensin gitu kan. Ibaratnya seperti itu teman-teman. Jadi Tuhan itu adil, maksudnya supaya lain orang, lain usahanya lah begitu. Jadi saling melengkapi. Jadi nggak usah ditertawakan kalau ada orang yang sekarang misalnya kerjanya jual beli ayam potong, ternyata sekarang berhenti menjadi sopir taksi online atau ojek online begitu. Nggak usah dicibir lah. Ya kalau semua usaha yang dilakukan orang itu, yang ditirukan itu lancar semua, ya nanti orang seragam, nggak ada yang nggak berwarna usahanya begitu. Masing-masing kan punya jalan ya. Jadi mari teman-teman yang merasa usahanya sudah buntu atau sudah kurang lancar, kalau punya ide lain, mari kita coba ide usaha yang lainnya. Cara memulainya itu juga ada triknya, yaitu dari yang kecil-kecil saja dulu. Maksudnya misalnya jangan
jangan ambisi lah, maksudnya cari yang ide kecil, usaha yang kecil-kecilan, yang maksudnya nggak pakai modal banyak, dan atur keambisian kita. Jangan langsung baru nyoba sudah nyewa ruko misalnya setahun 30 juta, padahal kita juga baru mau nyoba usaha itu. Jangan teman-teman, karena kita masih coba, belum tahu kedepannya. Biarpun ada uang kita atau ada modal kita segitu, jangan langsung seperti itu, karena akan kentara kok. Biarpun istilahnya kecil-kecilan, kalau memang lancar itu bisa dikembangkan. Jadi usaha itu nggak tergantung dari kalau modalnya banyak ya lancar, nggak gitu. Nah, setelah misalnya terlalu berani kita mengeluarkan modal, belum istilahnya usahanya baru mau dimulai sudah menghambur-hamburkan modal seperti itu. Seperti apapun istilahnya fasilitas atau usaha kita, seperti apapun, kalau masih yaitu yang pertama itu jangan, belum menjamin akan lancar gitu. Biarpun misalnya orang lain sudah ada yang mencoba seperti itu dan lancar, itu belum tentu kita juga seperti itu. Paham ya teman-teman? Maksudnya kalau kita mulai itu dari yang kecil-kecil dulu, sambil mempelajari dan sambil melihat bagaimana perjalanannya. Nah, kalau memang lancar ya baru kita kembangkan. Kalau tidak lancar, kita belum terlalu korban terlalu banyak, jadi masih bisa banting setir, punya ide yang lain lagi, kita coba lagi begitu. Jadi nggak usah malu untuk memulai ide yang baru kalau memang ide kita yang lama itu ternyata kurang lancar atau kurang menghasilkan begitu. Istilahnya kreatif lah. Kalau soal omongan orang ya anggap saja sebagai penyemangat lah. Nah, terima kasih teman-teman. Mungkin itu saja yang saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lain kali kita sambung kembali sambil membahas tentang motivasi dan ide-ide usaha yang lainnya. Terima kasih telah menyaksikan channel Cerita Bersama Pak D. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.